Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 130. 130. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ummihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minal muta'akkadi fi'luha, dan sebahagian dari yang sangat dianjurkan akan memperbuatnya. Ini kembali ke alladzi alif lam al muta'akkad. Wa minal muta'akkadi fi'luhu wal muwadhabatu alaihi salatul witri. Dan sebahagian dari alladzi yang dianjurkan akan memperbuatnya dan terus-menerus di atasnya itu sholatul witri, sholat witir. Artinya sholat witir ini muakkad banget. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Maknanya Allah di sini esa, ganjil. Yuhibbul witra, Allah itu menyukai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka witir olehmu wahai ahli Qur'an. Siapa itu ahli Quran? Setiap kaum muslimin itu ahlul Quran mestinya kan? Karena memang Quran itu diturunkan kepada seluruh orang, muslim khususnya. Wa kullu muslimin yu'addu min ahlil Qur'ani li'annahu mu'minun bihi. Dan bermula setiap orang Islam itu dianggap akan dia dari ahlul Quran. Li'annahu, karena setiap muslim itu mu'minun bihi. Itu yang percaya dengannya Quran. Orang yang percaya dengannya Quran disebut ahlul Quran. Berarti yang dipanggil di sini semua orang muslim mestinya melaksanakan sholat witir. Dan sholat witir itu nggak harus di bulan Ramadan, ada di setiap malam. Karena itu para ulama dalam kitab fikih menjelaskan kalau sholat witir itu lebih utama dari sholat tarawih. Justru karena dia ada tiap malam. Kan? Nah, itu. Wa mutalabun bil amali bima fihi. Nah, dan setiap si muslim itu dianggap dia dari ahlul Quran. Kenapa? Li'annahu, karena muslim itu mukminun bihi, dia percaya dengannya Quran, wa mutalabun bil amali bima fih, dan dianjurkan, diperintahkan untuk beramal dengan ma yang ada dalam Quran. Setiap muslim dianjurkan untuk beramal dengan isi Al-Quran. Berarti fa'autiru ya ahlal Quran, witirlah olehmu wahai ahlul Quran, maknanya wahai kaum muslimin dan mukminin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al witru haqqun. Witir itu satu kebenaran. Faman lam yutir falaisa minna. Maka barang siapa yang tidak witir ya, falaisa minna. Maka tidak ada ia dari golongan kami, kata Nabi. Ngeri juga ini kan. Orang yang tidak witir tidak masuk golongan. Wa aksaru sholatil witri ihda asyarata rakaatan. Dan bermula yang paling banyak dari sholat witir itu 11 rakaat. Wa aqalluha rakaatun wahidatun, dan bermula sekurang-kurangnya witir itu satu rakaat saja. Wala yanbaghil iktisaru 'alaiha, dan tidak sepantaslah wa aksaru sholatil witri ihda asyarata rakaatan, dan bermula paling banyaknya sholat witir itu 11 rakaat. Salat witir paling banyak 11 rakaat. Wa aqalluha rakaatun wahidatun, dan bermula yang paling sedikitnya sholat witir itu rakaatun wahidah, satu rakaat saja. Wala yang bagil iktisaru 'alaiha, dan tidak sepantaslah oleh membatasi di atasnya satu rakaat. Jangan sampai sholat witir satu rakaat, walaupun minimal memang satu rakaat. Ini benar-benar pemalas banget kalau cuma sholat witir satu rakaat ya. Minimal tiga. Wala ba'sa bil iktisari ala salasin, dan tidak apa-apa membatasi di atas tiga rakaat, minimal tiga.
Kemudian 3 rakaat itu cara prakteknya juga ada dua. Ada yang 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Berarti 2 rakaat pertama kita niat sebagai bagian dari witir. Mukaddimah witir. Karena sebenarnya dia bukan witir kan genap. Tapi kita niat mukaddimah dari witir. Pendahuluan witir. Ada juga yang mempraktekkan witir langsung 3 rakaat. Cuma nggak pakai tahiyat awal. Waman autara bisalasin kanal mustahabu lahu ayyaqra'a fil ula ba'dal fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Dan barang siapa yang witir ia dengan 3. Barang siapa yang witir ia dengan 3 rakaat, kanal mustahabu lahu. Niscaya adalah yang disunnahkan baginya seseorang itu ayyaqra'a. Bahwa membaca ayat fil ula pada rakaat pertama. Ba'dal fatihati sesudah membaca fatihah. Dia membaca apa yang dia baca? Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau witirnya 3 rakaat. Di 3 rakaat, berarti rakaat pertama kita baca sabbihisma rabbikal a'la seperti yang sudah maklum. Wa fisaniyati membaca ayat pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun al-kafirun. Wa fisalisati dan pada rakaat ketiga dia membaca qul huwallahu ahad wal muawwidhataini. Jadi al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Ini kalau witirnya 3 rakaat. Waman autara bi aksara min salasin. Dan barang siapa yang witir ya dengan lebih dari 3 rakaat. Witir misalkan 5, 7, 9. Qara'a fima qabla salasin ladzi yatayassaru minal Qur'an. Dia membaca ayat pada ma sebelum 3. Alladzi akan alladzi yang mudah ya dari Qur'an. Kita witirnya 11 rakaat. Sebelum 3 rakaat terakhir, itu kita baca ayat terserah. Apa yang mudah, apa yang kita bisa. Ya, di 3 rakaat terakhir tetap kita baca Sabbihis, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Wa kullama tala wa kasura kana afdala. Dan setiap kali ada ianya bacaan itu panjang, banyak ianya bacaan, niscaya ada ia itu lebih utama. Makin banyak ayat yang kita baca makin bagus tentunya. Ini dalam kondisi kita sholat sendiri kan, kan jadi imam. Wa qara'a fis salasi ma taqaddama dzikrah dan membaca ayat pada 3 akan ma yang dahululah oleh sebutnya. 3 rakaat terakhir tetap seperti yang di atas. Wal itaru min akhiril laili afdal. Liman kanat lahu adatun fil qiyami. Dan bermula melakukan witir di akhir malam itu lebih utama bagi orang-orang yang adalah baginya orang itu kebiasaan pada bangun. Orang-orang yang biasa bangun malam. Lebih baik witir itu di akhir malam, di penutup sholat sunnah. Ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih atau sholat tahajud atau sholat apapun di awal malam, kemudian penutupnya di awal kita bangun, penutupnya baru kita tutup dengan sholat witir. Nah ini maksudnya. Karena witir itu sebenarnya penutup sholat dari sholat sunnah. Itu kalau kita kuat bangun. Bihaitsu la yafutuhu illa nadiran. Dengan sekira-kira tidak luput ianya witir akan dia kecuali jarak. Artinya seringnya kita bangun malam. Walaupun kadang-kadang terlewat. Kalau kita sering bangun malam, mending witirnya selesai kita tahajud. Waman laisa kadzalik. Dan orang-orang yang tidak ada ia seperti demikian. Nggak biasa bangun malam. Kalau udah tidur susah bangun. Fa'itaruhu qabla ayyanama khairul lahu ahwatu. Maka bermula witirnya seseorang sebelum bahwa tidur ia itu lebih baik bagi dia dan lebih hati-hati. Jarang bangun malam kan? Langsung aja kita witir sesudah sholat isya, sholat ba'diyah isya, langsung kita sholat witir dan tidur. Andai pun nanti kita bangun, tinggal sholat tahajudnya. Nggak ada witir lagi. Nggak ada 2 kali witir dalam satu malam. Pamahma autara qabla naumih. Dan manakala witir ia sebelum tidurnya. Summa staikadha minal laili, kemudian bangun ia di malam hari. Wa qasada ayyusalliya dan bermaksud ia bahwa salat ia, falyusalli ma badalah, maka hendak salat dia akan ma yang tampak ia baginya. Jadi sesudah salat Isya, sesudah salat sunnah ba'da Isya, kita witir kemudian kita tidur. Kemudian terbangunlah kita di malam hari, kita pengen sholat sunat. Sholat aja sesuka kita sholat sunat. Tapi bukan witir. Sholat tahajud atau sholat sunnah mutlak. Wa witruhul awalu kafihi. Dan bermula witirnya yang pertama itu mencukupi ia akan dia. Witir tetap 1 kali. Enggak ada 2 kali witir dalam
satu malam. Beda lagi dengan duha. Boleh duha dua kali dalam sehari. Artinya di awal waktu duha kita sholat duha beberapa rakaat. Kemudian menjelang duhur kita sholat duha lagi boleh. Hmm. Kita lanjutkan halaman 132. Wa minas sunnati al-muhafadzatu ala sholatil duha. Dan sebahagian dari sunnah itu menjaga kepada sholat duha. Di sholat duha juga dianjurkan untuk kita amalkan walaupun cuma dua rakaat. Wa aqalluha raka'atani dan bermula minimalnya duha itu dua rakaat. Bermula minimalnya duha itu dua rakaat. Wa aksaruha samanu rakaatin dan bermula paling banyaknya duha itu delapan rakaat. Ini samanu kelihatan kita baca ya. Tapi biasanya samaniyah kan ada ya. Nah, tapi ini kalau samanu jadi khobar, mestinya kalau dia jadi mudhaf, ianya nggak hilang. Samani. Samani rakaatin, tapi karena ini nggak ada tulisan ya, bisa aja kita baca samanu. Wa aksaruha samanu rakaatin, bermula paling banyaknya sholat duha itu 8 rakaat. Wa qilas nata asyarata. Dikatakan orang 12 rakaat paling banyak. Wa fadluha kabirun dan bermula kelebihannya sholat duha itu sangat besar sekali. Wa waktuhal afdalu an tusalliya inda madhi karibin min rubu'in nahari. Bermula waktunya sholat duha yang paling utama itu an tusalliya. Bahwa engkau sholat inda madhi karibin ketika berlalu dekat dari seperempat siang. Nah, ini waktu utamanya untuk sholat duha ketika setengah hari ini dari terbit matahari sampai sampai zuhur, waktunya kita bagi empat. Kita ambil seperempat pertama. Seperempat pertama. Matahari terbit jam berapa? Jam 6. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Berarti 6 jam. 6 jam kita bagi 4. 1 jam setengah kan? Jadi jam 6, jam setengah 8. Jam setengah 8 udah bagus salat duha. Waktu hal afdalu bermula waktunya duha yang lebih utama itu antusalia. Bahwa engkau melakukan salat. Enda madhi kariben ketika berlalu mendekati min rubi'in nahar dari seperempat hari. Dalilnya, dalil salat duha ini. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, yusbihu ala kulli sulama. Yusbihu. Masuk waktu pagilah kepada setiap sulama, kepada tiap sendi-sendi. Ya, min ahadikum dari salah satu kamu, sadaqatun oleh sedekah. Masya Allah. Masuk pagi di atas setiap. Masuk pagi. Gimana cara memaknainya? Yusbihu ala kulli sulama. Masuklah ke dalam waktu pagi di atas setiap salah satu, di atas setiap tulang belulang dari salah satu kamu oleh sedekah. Artinya maknanya lebih kurang, mestinya setiap pagi bagian tulang belulang kita, bagian dari engsel badan kita menghendaki adanya sedekah sebagai syukur atas nikmat. Wa kullu tasbihatin shadaqatun dan bermula setiap tasbih itu dianggap sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun dan bermula setiap tahmid, setiap pujian alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun bermula setiap tahlil itu juga sedekah. La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqatun dan bermula setiap pembacaan takbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun memerintahkan dengan yang baik juga sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqatun melarang dari kemungkaran juga sedekah. Ini semua jadi mubtada. Bermula memerintahkan dengan yang baik itu sedekah, bermula melarang dari kemungkaran itu sedekah kan? Ini boleh walaupun akhirah boleh jadi mubtada karena ada bil ma'ruf, ada naat di depannya. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'ahuma minad duha dan memadai dari demikian semua oleh dua rakaat yang rukuk ianya seorang akan keduanya dua rakaat dari salat duha. Ya. Jadi apa namanya? Eh, Setiap bagian dari tubuh kita menghendaki ada sedekah kan? Nah, jadi untuk mewakili semua itu cukup dengan dua rakaat tuh. Lebih kurang barangkali begitu. Nah, kalau salah mohon diluruskan. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda man hafadha ala syuf'atid duha. Barang siapa yang menjaga ia di atas syuf'ah duha.
Syuf'ah pada dasarnya artinya genap. Genap. Jadi syuf'ah duha maknanya di sini apa namanya? 2 rakaat duha. Man hafadha ala syuf'atid duha. Barang siapa yang menjaga ia di atas 2 rakaat duha. Ghufirat lahu zunubuhu. Niscaya diampuni bagi dia zunubu akan dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri. Sekalipun ada ianya dosa itu seperti buih di lautan. Masya Allah. Buih di lautan sangat banyak sekali. Ya, dengan sholat duha, insya Allah Allah mengampuninya kan dosa-dosa kecil ini. Dosa besar perlu kepada taubat khusus. Wa syufa'atu hiya raka'atani. Dan bermula syufa'ah itu dianya syufa'ah itu 2 rakaat. Wa sulama dalam hadis tadi huwal mifsal. Mifsalnya ini mifsal itu engsel ya. Sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Wa fi kulli insanin salasu mi'atin wa sab'una mafsalan bi'adadi ayyamis sana. Ini kata Syekh Abdullah. Dalam setiap diri manusia itu ada 360 sendi. Ya. Dalam diri setiap insan itu ada 360 sendi. Bi'ada di ayam misalnya sana dengan sejumlah hari-hari yang ada dalam setahun. Insya Allah. Nah, jadi dengan sholat duha itu minimal kita sudah mensyukuri nikmat sehatnya persendian yang Allah berikan. Waktu sama sholat duha sholat al-awwabin. Dan dinamakan akan sholat duha itu akan sholat awwabin. Sholat duha ternyata ada makna lain, yaitu sholatul awwabin. Apa arti awabin? Awabin itu orang yang banyak kembali. Banyak kembali. Orang yang banyak sadar di waktu-waktu yang orang sedang lalai. Namanya awabin. Nah, seperti sholat sesudah maghrib ya, antara maghrib dan isya dinamakan sholat awabin. Ya. Syarat orang-orang yang sadar, tidak lalai. Sementara orang lain sedang lalai, dia nggak lalai. Waktu sama sholat duha, sholat al-awabin. Dan dinamakan akan sholat duha, akan sholat awabin. Kasolati bainal isya ini ada di sini seperti solat antara 2 isya. Mana antara 2 isya antara maghrib dan isya. Wal awabu huwa raja'u ilallah. Awab itu yaitu ar-raja, orang yang banyak kembali kepada Allah fi auqatil ghaflah pada waktu-waktu lalai. Ketika orang lalai, orang lain lalai dia malah mengingat Allah. Beribadah kepada Allah, nah ini namanya awab. Tentu punya nilai khusus kan? Ketika santri sedang lalai, ada santri yang rajin belajar. Itu tentunya menarik perhatian. Dapat nilai plus lebih kurang. Wahadzanil waktani bermula ini. Ini 2 waktu. Ini maksud saya. Waktu sholat duha. Akan waktu sholat duha. Wa ma bainal ini dan ma yang ada antara 2 isya itu min awqatil ghaflah. Itu bagian dari waktu-waktu lalai. Nah, iya, waktu duha itu orang tentunya sedang sibuk bekerja. Kan? Waktu antara maghrib dan isya mungkin orang baru sampai ke rumah. Amal awalu fal ikbabin nasi fihi alal ma'aishi wal makasib. Adapun yang pertama waktu duha orang sedang disebut waktu lalai. Kenapa? Adapun bermula yang pertama fal ikbabin nas karena menghadapnya manusia dalamnya waktu alal ma'ashi kepada kehidupan wal makasib dan usaha-usaha. Artinya waktu duha itu waktu orang bekerja berusaha sehingga orang sibuk banget. Maksudnya lalai-lalai kepada Allah, bukan lalai kepada pekerjaan. Wa amma sani falishtighalin nasi fihi birruju'i ilal manazili wa tanawulil at'imah. Adapun yang kedua, itu maka karena sibuknya manusia pada yang kedua, yaitu sudah maghrib, sibuk birruju'i ilal manazil dengan kembali ke rumah-rumah, wa tanawulil at'imah sibuk dengan mengambil makanan, maksudnya sibuk acara makan malam barangkali. Faman raja'a ilallahi maka barang siapa yang kembali ia kepada Allah. Wastaikadha li ta'atihi dan terjaga ia, tersadar ia untuk taatnya Allah fi hadhil auqat pada ini waktu-waktu yang orang lain lalai, kana indahu bimakanen. Niscaya ada orang itu di sisi Allah itu bimakanen, di satu tempat. Maknanya dia punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Karena ketika orang lain sedang lalai, dia justru sibuk beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu antara lain sholat duha. Nanti sesudah sholat duha, ada juga namanya sholat tasbih. Kita baca beberapa, apa namanya, satu halaman lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minal mustahabi sholatut tasbih. Dan sebahagian dari yang dianjurkan juga itu sholatut tasbih. Sholat tasbih. Namanya juga sholat tasbih. Pasti sholat itu berisi banyak banyak tasbih. Wahya arba'u rakaatin. Dianya sholat tasbih itu 4 rakaat. 4 rakaat. Cuma 4 rakaat itu apakah sekali salam 4 rakaat atau dua rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ternyata ada beberapa cara mau melakukan sholat tasbih ini. Kita lihat di sini. Wahya arba'u rakaatin, sholat tasbih itu ada 4 rakaat. Waqad waradatil akhbaru bifadliha. Dan sungguh telah datanglah oleh banyak hadis bifadliha. Banyak hadis menjelaskan tentang kelebihannya. Kenapa mati? Waqad waradatil akhbaru bifadliha. Dan sungguh telah datanglah oleh banyak hadis bifadliha dengan menjelaskan kelebihannya sholat tasbih. Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Dan bahwa sungguh orang-orang yang salat ia akannya salat tasbih, ghafarallah, niscaya mengampuni oleh Allah bagi dia, ma taqaddama akan ma yang dahulu ya min dzunubihi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan ma yang tertakhir ya. Allah mengampuni dosa orang yang melaksanakan salat tasbih dengan penuh keikhlasan tentunya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbasi. Berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagi pamannya Nabi, yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Kapan Nabi mengatakan itu? Haina allamahu iyaha. Ketika mengajarkan ianya Nabi akannya paman, iyaha akannya sholat tasbih. Ini menurut Syekh Al-Haddad nih. Nabi pernah mengajarkan kepada paman beliau cara sholat tasbih. Kemudian Nabi berpesan kepada paman beliau, Sholliha fi kulli yaumin. Sholatlah kamu akannya sholat tasbih setiap hari. Au fi kulli jum'atin, atau dalam setiap Jumat sekali. Awalnya Nabi menyatakan, Sholliha fi kulli yaumin. Salatlah kamu hai paman, salat tasbih setiap hari. Au fi kulli jum'atin, atau setiap Jumat sekali. Au fi kulli syahrin, atau di setiap bulannya. Au fi kulli sanatin, atau di setiap tahunnya. Au fil umri marratan, atau dalam seumur sekali. Al-hadisah. Baca olehmu akan hadis. Nah ini salat tasbih. Mestinya setiap hari kan. Nah, ini kita prakteknya di masyarakat biasanya sholat tasbih itu ditaruh di malam nisfu Sya'ban biasanya. Berarti setahun sekali. Ini berarti udah minimal banget lah. Oleh ba'dul ulama, berkatalah oleh sebagian para ulama rahmatullah alaihim, yang bermula rahmat Allah itu kepada mereka. Apa kata ba'dul ulama? Wa hadhihi sholatu mujarrabatun liqada'il hawaijil muhimmah. Bermula ini sholat itu mujarab banget liqada'il hawaijil muhimmah, untuk memenuhi hajat-hajat yang penting. Kita manusia tentunya banyak hajat, banyak permasalahan, banyak banget masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Khususnya tentang ekonomi, sempitnya hidup, banyaknya permasalahan dalam kehidupan ya. Ini kata sebahagian ulama, solusi dari permasalahan kita inilah sholat tasbih ini. Nah ini. Wahadhi salatu mujarrabatun. Bermula ini salat tasbih itu mujarab banget. Pantas untuk dicoba. Mujarab untuk apa? Liqada'il hawaijil muhimmah, untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan penting, hajat-hajat yang penting. Nah itu. Qala ba'duhum, berkata oleh sebahagian mereka para ulama, idza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bitaharrumaini wa tasyahudaini wa taslimatain. Apabila disolat akan dianya tasbih pada malam hari. Karena alladzi yang bagi ini sih adalah alladzi yang pantas, yaitu antusalia, bahwa antusalla, antusalla bukan tusalia, antusalla, bahwa disolatkan akan dianya solat tasbih bitaharuma ini dengan 2 takbiratul ihram, watasyahud ini 2 tasyahud, wataslimata ini 2 salam. Artinya kalau solat tasbih kita melakukannya di siang hari, 4 rakaat kita bagi 2. Kita melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Oh malam-malam. Bila sholat tasbih kita melakukannya di malam hari,
hendaklah kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini karena berdasarkan hadis Nabi, salatul laili masna masna ya. Salat malam itu biasanya 2 rakaat, 2 rakaat. Wa in sholiat naharan, dan bila disolatkan akan dianya solat tasbih naharan pada siang hari. Kita pengen sholat tasbih di siang hari. Fabitaharrumin wahidin, maka dengan 1 takbiratul ihram, watasyahudin wahidin, dan dengan 1 tasyahud. Apa maksud 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud? Arba'i rakaatin, yaitu 4 rakaat jumlatan wahidah, sekali melakukannya. Langsung aja 4 rakaat. Ini kalau di siang hari. Ya. Walaha kaifiyatani, dan baginya sholat tasbih itu ada 2 cara. Ada 2 cara melakukan sholat tasbih. Al-ula an tuhrima summa taqra'a doa al-istiftah. Iftitah. Yang pertama engkau melakukan takbiratul ihram, summa taqra'a, kemudian engkau baca kan doa iftitah. Ini seperti biasa. Takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah, summa taqulu, kemudian engkau berkata, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyarata marata, 15 kali. Nah, berarti sesudah sesudah kita takbiratul ihram, sesudah kita membaca doa iftitah, sebelum kita baca Fatihah, kita baca tasbih 15 kali sebelum Fatihah. Summa takra'ul Fatihata, kemudian engkau baca akan Fatihah, wa surat ba'daha, dan engkau baca akan surat sesudahnya Fatihah, summa taquluha asyran, kemudian engkau mengatakan akannya tasbih 10 kali. Nah, ini cara pertama. Sebelum Fatihah 15 kali, sesudah Fatihah, sesudah surat tambah 10 kali. Di situ sudah 25 kali. Summa tarka'u fatakuluha. Kemudian engkau ruku, maka engkau kata akannya tasbih 10 kali. Dalam ruku 10 kali. Summa tarfa'u, kemudian engkau bangkit dari ruku i'tidal, fatakuluha, maka engkau mengatakan akannya tasbih asyaran 10 kali. Ini cara normal biasa. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud, fatakuluha asyaran, maka engkau mengatakan akannya tasbih 10 kali. Summa tarfa'u, kemudian engkau bangkit aminya sujudi, dari sujud, fatakuluha, maka engkau mengatakan akannya tasbih asyaran 10 kali. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud, fatakuluha, maka engkau mengatakan akannya tasbih asyaran 10 kali juga. Hmm. Nah, summa tarfa'u minas sujudi, kemudian engkau bangun dari sujud, fatakuluha, maka engkau mengatakan akannya tasbih asyaran 10 kali. Summa tasjudu, kemudian engkau sujud, fatakuluha asyaran, maka engkau mengatakan akannya tasbih 10 kali juga. Masih sama ya kan? Summa taqumu, kemudian engkau bangun, ila saniyati, kepada yang kedua, fatakuluha, maka engkau membaca akannya tasbih qoblal qiraati, sebelum qiraah, khamsa asyarata, 15 kali. Wa ala hadza sabili ila akhir shalah, dan di atas ini jalan hingga akhir salat. Artinya cara salat tasbih yang pertama itu sebelum Fatihah ada 15, sesudah Fatihah 10. Cara yang kedua nanti sebelum Fatihah aja 15, sesudah Fatihah nggak ada lagi. Cuma 10 sesudah Fatihah, dipindah ke ketika kita duduk istirahat. Nah, itu doang bedanya ya. Ini beliau menjelaskan cara kedua. Wal kaifiyatu saniyatu mislul ula. Bermula cara yang kedua juga itu sama seperti cara pertama. Ghaira annaka la tusabbihu bainat taharumi wal qiraah. Melainkan bahwasanya engkau tidak melakukan tasbih di antara taharum dan qiraah. Oh, berarti antara taharum dan qiraah enggak, justru sesudah Fatihah 15 kali. Jadi sebelum baca Fatihah enggak ada tasbihnya. Nah, itu. Bal ba'daha tusabbihu khamsa asyarata. Tetapi sesudahnya qiraah, sesudahnya baca Fatihah, engkau bertasbih 15 kali. Nah, itu bedanya berarti ya. 2 cara sholat tasbih. Cara pertama berarti sebelum baca Fatihah 15, sesudah Fatihah 10. Cara kedua, sebelum Fatihah enggak, langsung sesudah Fatihah 15, kemudian 10-nya nanti diduduk istirahat. Nah, ini beliau menyatakan bal ba'daha, bahkan sesudahnya qiraah Fatihah, tusabbihu khamsa asyarata, engkau bertasbih 15 kali. Summa tarka'u, kemudian engkau ruku, fatakuluha, engkau mengatakan akannya tasbih asyaran 10. Dalam ruku 10. Wa ala dzalika siyaqi fil arkani asyran.
Dan di atas demikian siang, pada segala rukun-rukun akan 10, 10. Setiap rukun, rukun 10, i'tidal 10, sujud 10, antara dua sujud 10, sama terus. Nah, watabqa asyaran, watabqa asyarun, watabqa asyara, watabqa asyara, dan tersisa ianya tasbih, dan tubuki juga boleh. Watubuki asyara, dan engkau sisakan akan 10. Fataquluha ba'da raf'i minas sujudis sani, maka engkau mengatakan akannya tasbih sesudah bangun dari sujud kedua, yaitu di posisi duduk istirahat. Cuma di sini ada dua. Boleh di posisi duduk istirahat, bahkan ketika sudah bangun juga boleh sebelum membaca qiraah di rakaat kedua. Ini saya baru dengar nih. Biasanya di duduk istirahat. Maka engkau baca akannya tasbih sesudah bangun dari sujud yang kedua. Imma qoblal qiyam, ada kala sebelum bangun, sebelum berdiri, artinya di duduk istirahat. Wa imma ba'dahu, dan ada kala sesudahnya bangun. Sesudahnya bangun juga boleh. Wa qoblal qiraah. Sesudah bangun, tegak menuju rakaat kedua dan sebelum baca Fatihah. Faham, maka paham mulai. Wa fi kulli raka'atin khamsun wa sab'una tasbihatan, dan di setiap rakaat itu ada 75 tasbih. Ini yang penting. Yang penting di setiap rakaat itu 75 tasbih. Jadi 4 rakaat berarti 300 tasbih. Wal jumlatu salasu mi'atin fi arba'i rakaatin. Bermula jumlah tasbih itu ada 300 di 4 rakaat. Sedikit lagi. Qala ulama, berkata oleh para ulama, wa ya'ti bi adzkari ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihat. Mendatangi ianya seorang dengan segala zikir-zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, zikir duduk sebelum tasbihat. Artinya, sebelum kita membaca tasbih, itu zikir-zikir segala macam zikir seperti dalam sholat yang sudah diatur itu mesti kita baca juga. Artinya ketika ruku, subhana rabbiyal azim dulu kah? Sudah itu baru baca tasbih yang ini, tasbih sholat tasbih subhanallah alhamdulillah gitu. Jangan kita tinggalkan zikir-zikir ruku, zikir i'tidal, jangan. Waman nasihat tasbihati au ba'da, barang siapa yang melupakan dia akan tasbih. Kita ruku lupa baca tasbih enggak? Atau ketika sujud lupa baca tasbih. Padahal kita sholat tasbih tapi lupa baca tasbih. Waman nasia, barang siapa yang lupa ia akan tasbih-tasbih au ba'daha, atau sebagiannya lupa. Di mana dia lupa? Fi rukunin, pada satu rukun. Ata biha fil ladzi ba'dahu, niscaya mendatangkan ia dengannya tasbih-tasbih pada alladzi, pada rukun sesudahnya rukun. Jadi kalau dalam rukun kita lupa tasbih, kita baca tasbih itu di i'tidal, kita qadha maksudnya, yang mestinya. Tadi 10 kita tambah jadi 20. Nah, kita baca di rukun sesudahnya. Kultu, aku berkata, ini kata Syekh Abdullah ini. Apa kata Syekh Abdullah? Wa yanbaghi lil mutanasiki alla yada'a hadhihi sholata fi kulli usbu'in. Dan sepantaslah bagi ahli ibadah oleh bahwa tidak meninggalkan ia akan ini sholat dalam setiap minggu. Setiap Jumat mesti ada sekali. Nah, ini kalau kita menyatakan diri sebagai ahli ibadah. Au fi kulli syahrin, atau dalam setiap bulan sekali lah. Nah, itu minimal menurut Syekh Haddad. Wazalika akalhu, demikian itu paling minimal. Paling minimal melakukan sholat tasbih ya ini. Setiap Jumat sekali atau setiap sebulan sekali. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji'. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.